Halo, selamat malam. Assalamualaikum, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali di malam ini, saya menemui Anda di channel YouTube Cahaya Kehidupan di catatan harian. Saya sampaikan terima kasih buat Anda yang sudah subscribe, yang sudah komentar, dan tentunya sudah membagikan video-video Cahaya Kehidupan ke banyak orang, ke teman-teman Anda lainnya, ke orang-orang yang memang butuh pencerahan, orang-orang yang butuh sesuatu yang berbeda di hidupnya, orang-orang yang ingin hidupnya lebih baik lagi. Tentunya, semua orang ingin hidupnya lebih meningkat. Semua orang ingin hidupnya lebih bertumbuh lagi. Tidak ada sungguhnya orang yang saya tidak mau hidup saya lebih kaya, tidak ada sebetulnya. Jadi kalau ada orang yang bicara seperti itu, maaf, dia hanya membohongi dirinya atau mungkin membohongi Anda. Kalau ada orang yang mengatakan, sudahlah saya cukup seperti ini, coba aja Anda kasih uang, pasti diterima. Atau Anda kasih hadiah, pasti diterima. Jadi sebetulnya ketika ada orang yang mengatakan bahwa saya tidak mau apa-apa lagi di hidup saya sudah pasrah terima hal yang dari Tuhan berikan. No, itu hanya bualan di mulutnya saja. Di pikirannya pasti mau. Dan ini banyak orang yang tertipu dengan hal seperti ini. Seolah-olah menganggap orang itu wise, kemudian bijaksana dan sebagainya. Padahal tidak. Kalau saya sih lebih baik bicara apa adanya gitu ya. Memang butuh lebih baik emang mau sama uang ya bicara aja mau sama uang. Jangan takut dengan uang. Banyak orang tidak mau sama uang, tapi ternyata kebalikannya mau. Ini tidak match namanya. Di mulutnya bilang mau, di kepalanya banyak hal yang tidak mau. Di mulutnya bilang tidak mau sama uang, di kepalanya ternyata juga bergebu-gebu pengen uang. Jangan tanda kutip jangan munafik dengan uang. Kalau Anda takut sama uang, nanti uangnya takut sama Anda. Banyak orang ini menutup-nutupi gitu ya. Kalau dia memang mau sama uang, tidak apa-apa, ngomong saja. Ini hal yang baik kok. Di agama juga mengajarkan untuk kaya. Semua agama mengajarkan untuk membantu orang. Bagaimana bisa bantu orang kalau Anda tidak kaya? Bagaimana bisa bantu adik Anda kalau Anda tidak punya uang? Bagaimana Anda mau bantu orang tua Anda kalau Anda tidak punya uang? Ketika Anda tidak punya kemampuan secara finansial, akhirnya apa? Anda hanya bisa bantu dengan doa. Dan bantu dengan doa itu adalah bantuan serendah-rendahnya sebetulnya. Sama dengan ngasih senyuman, serendahnya iman. Lucunya, ketika ada orang yang membantu dengan doa, ketika dia butuh bantuan, kita balik nih, ya udah saya bantu kamu dengan doa ya. Dia malah marah-marah gitu ya. Saya butuh uang, saya butuh pinjam uang, bukan butuh didoain. Lah dulu waktu kita yang butuh, dia bantunya dengan doa. Nah, banyak hal lucu di sekitar kita sebetulnya. Makanya kalau Anda memang tidak bisa bantu ya bilang saja saya tidak bisa bantu. Atau kalau Anda hanya bisa bantu dengan jumlah minimal ya kasih saja, ini aja minimal. Saya biasanya tidak begitu suka untuk meminjami uang. Saya lebih suka yaudah ini saya kasih aja sekian, nggak usah dibalikin. Karena buat saya ketika orang itu minjam uang nanti ujung-ujungnya sesuatu yang jadi tidak nyaman kalau saya lihat orangnya gitu ya. Tapi kalau dia minjamnya untuk bisnis, jelas hitungannya lah, itu baru namanya bukan hutang tapi kerjasama bisnis, itu baru oke sebetulnya. Hari ini saya bertemu dengan seorang pemilik pondok pesantren, anaknya seorang kiai pemilik pondok pesantren di daerah Jawa Barat. Tadi dia cerita bahwa ayah saya itu nyuruh saya untuk latihan berpikir. Tapi ayah saya tidak menjelaskan bagaimana berpikirnya. Saya bingung. Kata ayah saya di Al-Quran banyak ayat berpikir. Nanti kamu pelajari cara berpikir. Nah, di sini saya semakin sadar, semakin percaya bahwa manusia itu memang disuruh untuk berpikir.
Tapi tidak ada sebuah panduan, sebuah metode bagaimana berpikir yang benar, bagaimana menggunakan pikiran dengan benar. Itulah kenapa hadir AMC, hadir Cahaya Kehidupan untuk memberikan solusi bagi Anda tentang bagaimana menggunakan pikiran dengan benar sesuai dengan perintah agama. Di semua kitab suci menyuruh untuk berpikir. Berpikir apapun, berpikir uang, berpikir kekayaan, berpikir kebaikan, berpikir kebahagiaan. Semua kuncinya dari berpikir. Kalau tidak tahu cara berpikirnya, hidupnya tidak nyaman. Apalagi tadi, pengen kaya, pengen uang, tapi nggak tahu bagaimana berpikir tentang kekayaan, bagaimana berpikir tentang uang. Lalu merasa apa yang sudah dipikirkan sekarang itu benar. Lalu merasa apa yang sudah dipahami sekarang itu benar. Ini kesalahan besar. Jadi, kalau Anda hidupnya tidak nyaman, hidupnya susah, jangan nyalakan orang lain. Yang salah adalah di diri Anda sendiri, termasuk dalam urusan finansial. Kalau uang Anda sedikit, uang Anda tidak banyak, bisnis Anda sedang susah, jangan nyalahkan orang lain. Termasuk nyalakan siapapun juga, pasangan, istri atau apapun. Ajak mereka kolaborasi, bukan disalah-salahkan. Ajak mereka bangun bersama, ajak mereka tumbuh bersama, bukan sebagai kambing hitam. Hari ini hari Selasa gitu ya, tanggal 21 Desember 2021. Sudah jam 22:18 malam hari dan suasananya hening, hujan. Di kota Anda apa hujan? Anda bisa komentar ya. Anda dari kota mana aja, jadi saya bisa tahu yang dengarkan YouTube ini, dengarkan audio ini dari mana saja. Sebelumnya saya pernah ada yang baca dari Papua, ada yang dari Aceh, ada yang dari Kolaka, ada yang dari Hong Kong, dari Arab Saudi, banyak sekali. Nah, sekarang Anda silakan komentar di bawah, Anda tuliskan saya dari sini gitu ya, saya dari kota ini, salam dari kota ini, salam dari Binjai gitu ya, yang lagi viral. Nah, membahas tentang ketakutan orang dalam berpikir uang, dalam berani untuk uang, ini akibat doktrin yang sudah lama yang masuk di kepala banyak orang. Dari kecil dididik seolah uang itu sumber malapetaka, uang itu sumber kehancuran, uang itu sumber ketidaknyamanan, bahkan uang itu buat orang masuk neraka lah. Jadi uang dianggap sesuatu yang jelek, uang dianggap sebagai sesuatu yang tidak bagus. Padahal uang kan hanya selembar kertas, hanya logam. Di mana salahnya, di mana jeleknya? Uang aja buat mukul orang nggak sakit loh. Uang buat yang lempar orang kalau cuma 1-2 nggak sakit. Pisau malah bisa buat bunuh. Tapi uang jadi dianggap sesuatu yang jelek. Ini yang harus dirubah gitu ya. Nggak ada uang itu jelek. Kalau Anda punya uang, Anda bisa bersedekah. Anda punya uang, Anda bisa bantu adik Anda. Kalau Anda punya uang, Anda bisa bantu orang tua Anda. Kalau Anda punya uang, Anda bisa bantu orang-orang di sekitar Anda. Di jalan, Anda bisa kasih uangnya. Di mana jelek uangnya? Yang jelek bukan uangnya, yang jelek adalah orangnya. Man behind the gun, itu yang salah. Orangnya, bukan pistolnya. Termasuk juga dengan uang. Oke? Jadi, kalau Anda memang mau sama uang, maka Anda harus rombak semua isi kepala Anda tentang uang. Faktanya, saya sering ketemu banyak orang di kelas AMC yang isi kepalanya takut sama uang. Bagaimana dengan Anda? Oke? Sadari ini dan renungkan. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.